Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu annahu la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas nikmat rahmat karunia yang senantiasa diberikan kepada kita. Hari ini alhamdulillah terang. Biasanya sore sampai banjir ya Pak. Alhamdulillah banjir air ini, kalau banjir emas mumet ini kan. Mau dikemanakan emasnya, punya semua sih. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Tapi para hadir, para rawuh yang dirahmati Allah, terakhir kita membahas mengkaji surat An-Nasr. Berarti harusnya sekarang surat Al-Kafirun ya. Betul nggih, leres nggih? Nggih, ke atas. Nah, jadi dari bawah ke atas. An-Nasr alhamdulillah sudah selesai, banyak hikmah yang kita petik dari surat An-Nasr. Sekarang mari coba kita melihat pesan apa saja yang tertuang dalam surat Al-Kafirun. Dari maknanya saja sudah ketahuan surat yang ditujukan untuk orang-orang yang kafir. Di beberapa tahun belakangan kata-kata kafir itu seakan-akan menjadi momok utama. Leresnya kita mencoba melihat ini kira-kira kafir ini legitimasi untuk kata teroris atau Islam yang kemudian sangat membenci atau bagaimana? Apakah Islam itu tidak punya toleransi? Jadi kan kafir itu kan seakan-akan darahnya halal gitu ya. Itu yang sengaja dipropagandakan sehingga membuat citra atau gambaran umat Islam itu mengerikan. Ini marak di tahun 2000-an ke atas, waktu masih marak-maraknya tindak terorisme. Leres nih, ini kalau mengerti banyak bom di mana-mana, maka kita coba melihat ini Al-Kafirun ini seperti apa sebetulnya. Jadi dalam bahasa Al-Quran kata-kata kafaro atau bahasa Arab ya, kafaro itu untuk yang mengingkari sebetulnya. Ada banyak ayat dan banyak hadis ketika menggunakan kata-kata kafaro ini bukan hanya untuk mereka yang tidak beriman, bukan. Tetapi secara bahasa adalah yang mengingkari segala bentuk pengingkaran. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur ketika Nabi Muhammad berada sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah jamaah wanita sahabiyah. Nabi Muhammad bersabda di hadapan mereka semua, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uridukunna aktsara ahlan nar." Wahai para jamaah wanita, kata Nabi Muhammad, sering-seringlah kalian bersedekah. Kenapa? Karena aku diperlihatkan penduduk neraka itu kebanyakan dari golongan wanita. Sahabat tidak terima. Nabi gimana sih, saya mendengar kok saya masuk neraka. Tidak terima sahabat. Wa bima ya Rasulullah, bagaimana terjadi? Bikufri hina kalimatnya, kata-katanya sama, kafaro, dengan kekufurannya. Bukan berarti mereka murtad, bukan, mereka masih dalam keislamannya, akan tetapi ingkar dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi mengingkari nikmat itu bukan dengan
perkataan tapi tindakan pun sama. Ini ketika masih gadis. Jadi ini juga pesan untuk mereka yang masih gadis, jangan kemudian membandingkan antara apa yang diberikan ayahnya, orang tuanya, dengan apa yang diberikan orang tua orang lain. Tidak sama rezeki, tapi bagaimana cara mensyukuri. Jadi ketika masih gadis, bibit-bibit untuk kemudian tidak bersyukur. Jadi kalimatnya menggunakan kafaro, tapi artinya tidak bersyukur dengan pemberian orang tuanya. Lebih seringnya itu remaja putri seperti itu. Handphone itu maunya yang gambarnya apel dicokot itu, Pak. Apel kroak itu. Kenapa? Ikut tren, Pak. Masa HP-nya merek Cina. Nah, itu kan salah satu bentuk kufur nikmat. Sudah untung punya handphone kan begitu. Yang penting fungsinya. Yang penting fungsinya. Entah Xiaomi kah atau ketuk lah. Embuh apalah namanya begitu. Tapi itu kan bentuk tidak bersyukur. Itu waktu remaja sudah ada bibit-bibit itu. Motor itu ya paling tidak ya mereknya yang bagus lah, yang trendy, Scoopy lah. Itu kan cocok buat remaja putri ya. Itu kan sama, tidak mensyukuri padahal orang tua mampunya membelikan yang second yang memang fungsinya ada. Kan barangnya bagus, 7 juta sudah dapat bagus, ya moh lah, singanyar lah gitu. Itu ada bibit-bibit kekufuran menggunakan kata-kata kafaro. lebih sering wanita lebih seringnya. Tapi nanti akan kita berikan ini ya pengingat bahwasanya bukan maksud Nabi Muhammad itu ingin merendahkan wanita, tidak, justru ingin mengangkat wanita. Itu yang pertama. Jadi sebelum menikah ada bibit ke sana, setelah menikah pun sama. Kalau sebelum menikah kufur nikmatnya kepada orang tua, setelah menikah kepada wayak furnal asyiro kalimatnya, dan mengingkari kenikmatan yang diberikan sang suami. Kecewa saya, coba saya dulu menerima lamaran polisi, sudah jadi dharma wanita. Kan itu sama itu tidak bersyukur dengan jodohnya, padahal semuanya plus minus begitu ya, plus minus. Hidup itu ya sawang pinawang saja. Kalau toh nanti menjadi istri pejabat ya biasanya harus ada slot dana untuk apa? Untuk nembel sana sini urusan tagihan-tagihan gitu. Rumahkah, mobilkah? Masa pejabat nggak punya mobil? Pejabat aparan, pejabat tangan berarti. Salaman tok gawe. Kan begitu. Akhirnya dia membeli gengsi. Padahal ketika dia menikah dengan suami yang hanya statusnya hanya pedagang, tapi pedagang itu bukan hanya, itu segalanya sebetulnya. Karena dia bisa punya apapun dari jerih payahnya. Pedagang bukan hanya, tapi itu segalanya sebetulnya. Karena khairul kasbi at-tijarah, sebaik-baik berusaha atau berdikari apapun bentuknya itu adalah tijarah yang terbaik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatnya adalah ada kufur nikmat bagi seorang wanita sebelum atau sesudah. Bakatnya ada. Jadi selamat, ini ada bakat untuk kufur pada suami atau orang tuanya. Tapi kalimat di awal Nabi itu baik sekali. Tasaddaqna, sering-sering bersedekah. Dalam artian sedekah itu mampu membunuh kekufuran itu. Jadi sedekah itu bisa menghilangkan rasa iri, rasa pingin tidak bersyukur, rasa menyesali pilihan suami yang sekarang. Wonten Bu. Jadi obat untuk tidak menyesali, ibunya merasa itu gemuyuk. Coba saya mantan dulu itu ya, lumayan ini. Dia jadi pejabat, suami saya pejabat tangan. Kan begitu ya. Jadi obat untuk menghilangkan rasa kecewa dengan apa yang jenengan pilih sekarang itu adalah sering-sering bersedekah. Kalimatnya itu tasaddaqna. Jadi itu Nabi ingin mengangkat derajat wanita.
dengan memberikan cara yang terbaik. Jadi kadang kita baca hadis itu cepat tapi lupa mengambil hikmah-hikmahnya. Maka kata-kata kafaro, kita kembali ke surat ini, itu bukan terkait dengan keluar dari keislaman, tapi mengingkari. Di sini maksud daripada kafaro, kafirun adalah mengingkari daripada agama Islam. Maka menggunakan bahasa kafir. Jadi kalau orang kafir, yaitu hanya penyebutan kita internal. Kalau kita di jalan nyapa non muslim, jangan kemudian mengatakan wahai orang kafir kesini, ngajak ribut itu. Itu ngajak ribut namanya. Jadi itu bahasa internal. Jangan kemudian ketemu sama orang Nasrani, kemudian orang Buddha, Hindu, wahai orang kafir, ketahuilah kamu akan di neraka. Itu ngajak ribut. Itu bahasa internal, karena setiap agama pun sama penyebutannya. Yang tidak memeluk agama Nasrani domba-domba yang tersesat, kan begitu, sama. Tapi kalau mereka manggil kita wahai domba yang tersesat, ayo gelut yuk. Ayo gelut, kan begitu, sama. Semuanya bahasa internal masing-masing agama. Jadi ini pun sama. Ini hanya untuk orang-orang Islam saja membahasakannya, kata-kata kafaro. Tetapi Allah terkadang mengizinkan kita menggunakan bahasa kafir kalau ada penyulutnya. Termasuk di sini begitu ya. Ada penyulutnya. Maka di sini Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Mbok ngajak ribut Nabi Muhammad. Ini kalimatnya memang dalam apa, ini sudah bukan gigi netral, tapi kalau mobil itu ya sudah gigi 4, ini ngegas sudah. Ada pemicu sebelumnya, maka kita baca asbabun nuzulnya dulu. Asbabun nuzulnya itu sesuai dengan diriwayatkan bahwasanya annal kuffar sa'alu rasul an ya'buda alihatahum sanatan wa ya'budu alihahu sanatan. Mereka datang kemudian menawarkan Muhammad, gimana biar kita itu damai saja, damai dalam urusan akidah. Oke lah, kamu silahkan nyembah agamamu, tapi tahun depan kamu nyembah Tuhan saya. Kurang ajar mbok, agama buat main-main. Jadi kata orang kafir, daripada kita ribut terus, mending setahun kita nyembah Tuhan yang sama, setahun kemudian juga nyembah Tuhan yang sama. Setahun ini milik kamu, tahun depan milik kami. Jadi namanya betul-betul mengaburkan agama. Buat mereka tidak masalah, tapi buat kita ini penghinaan. Makanya langsung oper dari netral gigi 4 langsung gaspol. Wot gitu. Ngajak ribut katanya Muhammad. Langsung kata Allah, kul ya ayyuhal kafirun. Ini enggak main-main masalah akidah. Nabi langsung menggunakan wahai orang-orang kafir. Jadi bukan saat ketemu di jalan, tapi mereka yang datang kemudian ngajak ribut, itu tidak masalah. Kamu jual, saya beli, gitu. Istilahnya begitu. Umat Islam harus begitu. Tapi kalau dalam urusan sosial tidak perlu mengajarkan Nabi Muhammad bagaimana beliau itu juga bagi-bagi makanan untuk tetangganya yang non Muslim. Baik Nabi Muhammad untuk tetangganya. Bahkan kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan mazala Jibril yusini bil birrijar hatta dhanantu annahu sayuraf. Jibril itu selalu datang kepadaku untuk mengatakan baik-baik kepada tetangga. Baik-baik. Meskipun mereka kadang-kadang kalau di rumah, di perumahan itu yang jengkeli ugange cilik, parkir nang ngarepe mobile ora metu-metu. Ben dino ngono gitu. Iya mbok, itu menjengkelkan sekali itu. Tapi kata Nabi tetap baik-baik sama tetangga. Namanya tetangga. Tetangga itu muslim, non muslim, masuk tetangga. Itu kata Jibril. Kemudian dilanjutkan, Nabi mengatakan sampai-sampai aku mengira tetangga itu berhak mendapatkan warisan.
rupanya tidak mendapatkan warisan. Jadi saking seringnya Jibril mewasiatkan berbuat baik, maka Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kalau memang dalam mode netral ya netral, tidak ngajak ribut. Tapi kalau ada yang ngajak ribut, Nabi tidak boleh mundur. Urusannya akidah ini urusan yang pantang mundur. Maka kita diajarkan di sini satu hal yang sangat fundamental, yang paling pasti, yaitu akidah tidak bisa digoyahkan. Tawaran apapun tidak. Malah menggunakan kalimat yang kasar sekali. Qul ya ayyuhal kafir. Langsung katakan wahai orang-orang kafir. Tidak nyebut nama tapi langsung sifatnya. Jadi langsung ayat ini turun. Fa amarahu subhanahu wa ta'ala an yaqula lahum la a'budu ma ta'budun. Maka kemudian setelah ini Allah mengatakan la a'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ai la af'al ma tatlubuna minni min ibadati ma ta'buduna minal asnam. Aku tidak akan menjawab dan mengikuti permintaanmu untuk menyembah berhala. Itu urusan yang sangat-sangat penting. Kalau kemudian ada bisa mengikuti dan bisa ditawar, maka seterusnya umat Islam sudah hilang. Tidak ada bedanya lagi antara umat Islam dan umat-umat yang lainnya. Maka ini perkara yang sangat penting sekali. Ai lastul an a'budu alihatakum. Sekarang saat ini menggunakan fi'il mudhari atau kata kerja yang terjadi sekarang dan seterusnya. Tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Tidak juga engkau menyembah apa yang aku sembah. Jadi ini langsung memutus mata rantai dan kemungkinan perdamaian dalam urusan akidah. Jadi langsung tidak ada harga tawar. Ai lastum antum madamtum ala syirkikum wa kufrikum abidina lillahi alladzi a'bud. Selama engkau masih menyembah berhala, tolong jangan pernah mendekati agamaku. Jadi ini mengerikan sekali. Jadi tidak boleh dicampur adukan, kata Nabi Muhammad. Aku tidak akan menyembah berhalamu, kamu pun selama masih menyembah berhala jangan pernah mendekati agamaku. Dia langsung buat tembok yang sangat kuat sekali. Sikap ini sejatinya mencerminkan kita banyak hal. Karena sebetulnya gaya hidup atau mungkin ajakan itu sekarang sudah masif dalam artian halus caranya. Kalau kita melihat tahun 90-an atau 80-an, itu belum ada perayaan bersama hari-hari besar. Leres nggih? Natal itu ya sudah yang merayakan mereka saja. Idul Fitri ya sudah kita saja kan gitu ya. Tapi masuk ke tahun 90 2000 sejak mall menjamur di semua tempat karena pemilik mal-mal itu adalah non-muslim, maka sejatinya mereka ingin merayakan untuk mereka sendiri. Tahun 90-an itu mulai ramai. Entah bagaimana kok remaja kita ikut nimbrung merayakan. Ya sudah ditangkap oleh pemilik mal itu untuk kemudian menjadi perayaan besar-besaran sebagai syiar mereka. Dakwahnya begitu. Jadi secara tidak langsung kita tidak menyadari ada tarik ulur antara budaya. Kalimatnya budaya dulu. Kalau sudah nyaman dengan pakaian, kalau sudah nyaman dengan gaya hidup, maka mereka akan pindah agama.
kan begitu. Kalau dulu mainnya kasar, ayo nyembah bareng-bareng. Kalau sekarang tidak, halusnya minta ampun, menggunakan budaya-budaya, adat istiadat, kemudian lama-lama bisa geser. Kok enak ya, nggak ada aturan, adanya pakaian, lepas kerudung saja enak. Lama-lama bisa meninggalkan agamanya. Maka tahun 2000 ke atas itu makin masif. Ini kalau dibiarkan, tidak ada usaha dari kita, maka sudah tidak ada kontrol. Karena mereka berangkatnya bukan dari akidah dulu, tapi berangkatnya dari sosial menuju akidah. Dibalik, kalau dulu orang Quraisy itu langsung dari akidah, yuk kita satukan keyakinan gitu ya. Dulu ini kasar sekali, tapi sekarang halus. Dari sosial ada potongan-potongan harga yang besar-besaran begitu ya, itu kan cara mereka. Nah ini kalau dibiarkan begitu saja, maka akan ada masa di mana banyak sekali pemuda-pemudi yang beralih keyakinan, waliyadu billah. Ini bukan sedang kita memancing emosi, tidak, tetapi paling tidak kita tahu setiap agama itu mencari pengikut, dan itu harus betul-betul disadari. Maka peran masing-masing kita ada mengambil bagian di sana. Jadi di ayat ke-3 dan ayat ke-2 ini semuanya berbicara tentang hari ini dan yang akan datang. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Sekarang dan seterusnya. Seakan-akan ini ada pengulangan begitu ya. Pengulangan mirip-mirip itu kalimatnya. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Diulang-ulang. Tapi ini mufassir menuturkan bahwasanya tidak ada pengulangan dalam Al-Quran karena maknanya itu berbeda. Dalam surat Ar-Rahman pengulangan itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau diurut itu rupanya kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu menggarisbawahi setiap nikmat-nikmat yang berbeda-beda, setiap penggalan kalimat dan penggalan ayatnya. Tidak sama, ada nikmat di dunia, ada nikmat di akhirat, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Semuanya itu penegasan untuk merenungkan apa yang sudah disampaikan beberapa ayat sebelumnya. Tidak ada pengulangan. Maka ulama mufassir mengatakan la tikrara fil Quran. Tidak ada pengulangan dalam makna. Lafaz bisa diulang, tapi maknanya itu membawa makna yang berbeda setiap pengulangannya. Termasuk di dalam surat yang sangat pendek ini yang sedang kita baca. Maka ayat keempat mengatakan wala ana'a bidumma abattum fil mustaqbal ayyami wala ta'ti min amri lan a'bud syai'an min alihatakum allati ta'buduna. Atau dalam urusan masa depan nanti. Jadi kalau ayat 3 dan ayat 2 itu lebih kepada saat ini. Tapi kalau ayat yang keempat ini masa depan. Masa depan saya memastikan tidak akan ada sesembahan yang kalian miliki yang akan aku sembah, tidak ada. Ini ayat yang keempat. Maka sejatinya kalau kita melihat ada tarsih mabda sabat alal akidah, atau memang betul-betul akidah itu unsur yang pertama sebelum hal-hal yang lainnya. Adanya tindak pidana, adanya tindak penyelewengan di tengah masyarakat itu karena kekuatan akidahnya belum betul-betul sabat, belum betul-betul kuat. Baik itu apapun bentuk penyelewengannya dalam keluarga, kalau ada ribut-ribut di akhir bulan
Sekarang masih tengah-tengah ya. Akhir bulan biasa sudah mulai. Kenapa? Sudah habis berasnya begitu. Kalau kekuatan keyakinannya belum yakin dengan rezeki Allah, maka akan selalu terulang setiap bulan begitu, ribut lagi. Padahal kalau kemudian landasannya adalah kita berdua bersama karena memang untuk saling menguatkan, maka itu tidak akan menjadi penyebab apapun kondisi ekonominya. Jadi semuanya berangkat dari urusan akidah. Dan sikap Nabi Muhammad ini tarbiyah ala wuduhi fi hiwayatil imaniyah. Dalam artian Nabi Muhammad ini menunjukkan bagaimana beliau itu sikapnya sangat tegas dalam urusan keimanan. Jadi pembelajaran keimanan sangat banyak sekali sejatinya. Ada sebuah cerita dan cerita ini terjadi bahkan di pesantren terjadinya. Apa itu? Seorang dia itu rajin sekali sholat malam. Jadi ini terjadi di pesantren saya dulu. Ceritanya betul-betul valid. Ini masalah keimanan yang diuji. Dia rajin sholat malam, kemudian tiba-tiba setiap malam itu, jadi kalau tidak ada yang membangunkan dia sudah bangun. Tapi ini dibantu ada yang membangunkan setiap malam. Dia di ranjang atas ya, di bawah itu temannya. Jadi setiap malam jam 3 ada yang bangunkan. Bangun sholat tiap hari begitu, tapi dia tidak pernah melihat wajahnya. Sing penting anak tangan begitu ya, bu menungsa bu demit tapi ada tangan begitu terjadi ya. Tiap malam begitu dia turun, tidak ada kecurigaan apapun begitu ya. Sebulan 2 bulan begitu, tiba-tiba saat dimana perpisahan orang tadi mengatakan bangun, nanti setelah sholat tolong dibuka, di bawah bantalmu ada uang buat kamu. Iya, siapa kira-kira begitu. Tapi terjadi, ini betul-betul terjadi. Santri oleh duit seneng pol, tapi dia gak ngubris, dia turun sholat. Pagi-pagi baru ingat, kerasan-rasannya tadi malam ada yang mengatakan buka di bawah bantal, dibuka betul. Itu tahun 90-an itu. Dan uangnya lumayan, kisaran 2 juta. 2 juta tahun segitu, Pak. Emas berapa itu, Bu? Ibu hafal kayak. Itu besar sekali, kaget dia. Kaget. Mungkin kalau buat kita ya sudah rezeki, tapi masalahnya siapa yang membangunkan dia? Sedangkan yang paling kaya di situ ya bunyainya gitu. Bunyai tidak pernah merasa membangunkan dia setiap malam. Jadi rada bau-bau mistis. Tadi betul arahnya ke mistis itu. Mungkin kita bertanya, apa ya, dikasih ya terima, kan begitu. Dikasih terima. Tapi kemudian cobaannya itu adalah apakah nanti dia bangun masih berharap ada yang ngasih uang. Kan begitu. Kan begitu. Jin itu selalu mempelajari manusia. Sebisa mungkin rasa ikhlas itu hilang dari tubuh kita sebisa mungkin, termasuk yang rajin sholat itu. Kalau sudah hilang ikhlasnya, maka dia bergerak tanpa adanya keinginan dari hati, terpaksalah lah kasih naik good money. Kan begitu. Itu harapan jin seperti itu. Sama dengan ibu yang kemudian merasa nyesel aku nikah karo kowe pak. Itu juga rasa ikhlas yang ingin dihilangkan, digugurkan. Bapak juga sama, coba saya dulu nikah sama mantan saya dulu, orangnya lembut, nggak pernah marah-marah, paling lempar piring. Ngeri juga ya. Itu kan sama, itu rasa ikhlas yang ingin dihilangkan. Jadi keimanan sebetulnya, rasa bersyukurnya dihilangkan. Kalau sudah rasa syukur itu hilang, maka sudah dia tanpa kendali bergerak begitu saja. Semuanya betul-betul terstruktur. Jangan dipikir jin, iblis makhluk yang bodoh, tidak. Mereka pintar. Kan janjinya kan begitu, wala atiyannahum min baini aidihim wa min
khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datang dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan kamu lihat wala tajidanna aktsarhum syakirin, kamu tidak akan mendapatkan mereka yang bersyukur. Jadi yang diserang itu rasa syukur. Memang sebisa mungkin dibisiki agar tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Itu kata kunci kemudian untuk mengingkari semuanya, termasuk sampai kepada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyerangnya itu dari rasa syukur. Jadi mereka juga mengkaji, meneliti. Ada peneliti di antara mereka. Itu penelitiannya sangat digunakan. Kalau kita buat penelitian kadang nguap hanya masuk ke perpustakaan. Ini kita masih melihat juga ada BBM baru ya. Namanya Baby Boss. Mbuh ke gadi orang begitu, mbuh gadi orang bagus sebetulnya, tapi nggak tahu apakah jadi atau tidak. Karena kalau ada yang potensial, manusia itu biasanya disingkirkan gitu. Biasa disingkirkan begitu, tapi tidak dengan bangsa jin, karena mereka tahu, iblis tahu tujuan mereka hidup itu untuk menyesatkan bangsa manusia. Tujuannya itu dengan cara apa? Mengikis rasa syukurnya, nanti arahnya adalah kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat, sudah dekat untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sini kita melihat Nabi itu tidak ada tawar menawar dalam urusan akidah, tidak ada. Maka kemudian ini kita masuk hampir di bulan Desember. Desember itu ada perayaan selamat hari Natal kan begitu. Maka ini masuk hukumnya ya, bagaimana atau apa hukum mengucapkan selamat Natalan begitu, apa hukumnya. Maka memang ada perdebatan yang sangat panjang di antara ulama, baik itu di Indonesia ataupun di Timur Tengah, terpecah menjadi dua. Yang pertama menganggap bahwasanya ucapan selamat itu adalah bagian daripada akidah. Yang kedua menganggap ucapan selamat itu bagian dari sosial saja, dan itu akan terus berlanjut perdebatan itu. Tapi bagi kita yang memang tidak memiliki tetangga yang Nasrani, maka kenapa kita kemudian susah-susah mengatakan, memperjuangkan sehingga mencari orang untuk mengatakan selamat hari jadimu? Kalau memang tidak punya tetangga, ya sudah, nikmati saja dan mengatakan itu bagian daripada akidah, tidak perlu mencari untuk mengucapkan. Kemudian kalau di tengah perumahan atau mungkin di daerah yang banyak sekali, contoh Bali begitu ya, umat Islam minoritas begitu, maka untuk mengucapkan, untuk keluar dari perselisihan, karena memang kaidah dasarnya khuruj minal khilafi mustahabun, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Maka kalau kita mengatakan, tidak mengatakan tetapi hanya memberikan kalimat yang lain atau memberikan hidangan tertentu, silahkan ini sebagai kamu sedang bergembira, saya pun ikut bergembira, tapi tidak kemudian mengatakan selamat. Itu malah semuanya mengatakan sah-sah saja, kan begitu, tidak mengucapkan tetapi kemudian memberikan yang lainnya dengan pemberian hadiah. Maka hadiah apapun itu malah baik, karena terkadang kalau kita menceramahi seseorang dalam kondisi yang tidak baik, ceramah kita tidak akan didengarkan. Tapi kalau kita mengarahkan, mengingatkan dalam kondisi dia sedang senang begitu, itu malah justru akan diingat-ingat terus. Makanya kalau bapak mau menceramahi ibu tanggal muda, Pak, tanggal tuh menang-menangan bayar apa mau ngajarin ibu tanggal muda, kenapa? Kipas-kipas nanti masuk semua. Dalam artian
mungkin dengan itu kita malah ada jembatan untuk memahamkan antara agama yang berbeda tadi. Jadi menggunakan pemberian sehingga kita keluar dari perselisihan yang ada. Karena memang perdebatan itu tidak akan pernah selesai, tapi keluar dari perselisihan itu hal yang baik. Kemudian yang dapat kita ambil dari ayat dan surat ini adalah tarbiyah ala ihtiram hurriyatul ikhtiyar. Nabi mengajarkan bagaimana kemudian asas toleransi itu Nabi tunjukkan. Jadi tidak perlu mengajarkan bagaimana umat Islam meyakini toleransi. Jelas, silahkan menyembah, saya pun akan menyembah apa yang aku sembah. Itu toleransi begitu. Jadi toleransi dalam umat Islam itu bukan berarti kemudian masuk ke gereja dan merayakan bersama-sama, atau pihak gereja masuk ke masjid sholat bersama-sama. Tidak. Silahkan masing-masing menjalankan ibadah dan keyakinannya. Itu asas dasar toleransi yang Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Jadi memang surat ini sangat pendek, tetapi kemudian dapat kita lihat bagaimana sikap dan bagaimana petunjuk-petunjuk yang Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan. Wala a'budu ma ta'budun, itu kalimatnya jelas, silahkan nyembah tapi aku pun akan nyembah, dan tidak akan terjadi kompilasi atau gabungan ibadah. Jadi kalau di India itu ada gabungan antara agama Hindu dan agama Islam, namanya Sikh. Jadi dia pakai kerudung tetapi juga nyembah berhala. Hampir gerakannya mirip sholat, tetapi rupanya yang depannya itu adalah berhala. Itu memang gabungan antara Islam dan Hindu. Nah, itu agama buatan, itu bukan Islam lagi, sudah keluar agama yang baru. Jadi tidak ada Islam kalau seperti itu, nanti mungkin akan muncul hal-hal baru dan sudah tidak masuk bagian daripada Islam itu sendiri. Jadi Nabi di sini mengajarkan kita semuanya bagaimana toleransi itu terjadi. Kemudian i'dad syakhsiyah mukminah limuwajahatil fikriyah. Dalam surat yang sangat pendek ini kita diajarkan bagaimana kemudian kita menyiapkan diri kita untuk berhadapan dengan perang pemikiran. Jadi jangan pikir tidak ada perang pemikiran, tarik ulur kebudayaan, itu pasti akan terjadi, disadari atau tidak disadari. Dulu mungkin musiknya keroncongan begitu ya, atau sinden gitu dulu. Tapi semakin kesini ajeb-ajeb semua. Ajeb-ajeb apa? Jedak-jeduk musiknya, Bu. Jedak-jeduk itu bukan sama sekali tradisi kita. Itu semuanya impor semuanya. Semua berawal dari gaya hidup. Kan begitu. Jadi di sini Nabi mengajarkan kita ketegasan dalam memfilter dan menyaring semua yang ada kaitannya dengan pemikiran fikriyah, pemikiran. Nah, di sini kalau kita melihat orang yang datang kepada Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam semuanya ya kerabat Nabi, betul ya? Semuanya kerabat Nabi. Karena memang masih keluarga. Abu Jahal yang begitu pun masih keluarga, bukan hanya keluarga, bahkan malah awalnya besan. Abu Jahal besan, Pak. Besannya itu ketika Nabi Muhammad mengumumkan diri saya seorang nabi, langsung Abu Jahal mengatakan ceraikan istrimu. Sampai segitunya. Itu sakitnya kurang apa coba? Tidak mungkin orang itu memilih mantu kecuali dia tahu bebet bubut salah Pak. Bobotnya, bubut siapa? Bobotnya kan begitu. Tidak mungkin ibu itu mencari mantu untuk putranya kecuali memang betul-betul tahu ini perempuan wanita yang memang dijaga oleh keluarganya, ayahnya itu baik, kan begitu. Tidak mungkin, itu pasti itu.
Maka Abu Jahal itu tidak sembarangan memilihkan anaknya kecuali dia tahu besannya itu orang yang baik dan berkarakter. Tapi ketika Nabi mengumumkan sesuai perintah Allah menjadi seorang nabi, maka kemudian semuanya berubah drastis. Maka yang datang kepada Nabi Muhammad mengajak untuk melobi menggabungkan agama itu semuanya adalah keluarga, semuanya keluarga. Tapi kemudian yang menarik adalah Nabi Muhammad menunjukkan sikapnya. Jadi jangan karena keluarga, kalau memang hal itu tidak baik kita lembek. Yang baik katakan baik, yang tidak katakan tidak. Kan begitu. Ini Nabi mengajarkan kepada kita semuanya. Bagaimana kemudian dalam sebuah hadis Nabi mengajarkan utamanya ketika Imro'ah al-Makhzumiyah. Jadi ada wanita syarifah, wanita yang mulia bangsa Quraisy ini setelah Fathu Makkah ya. Ada indikasi bahwasanya wanita ini mencuri. Padahal dia orang kaya. Wong wis sugih tapi maling. Nyolongnya barang-barang sekarang berkelas, nyolongi sendal buat koleksi begitu. Ada yang seperti itu penyakit itu penyakit. Tapi ada jane wis duwe kabeh gitu. Tapi dia mengatakan unik sendalnya, unik tasnya, padahal tasnya nggak ada harganya, tapi dicuri sama dia. Beritanya sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian pemuka-pemuka Quraisy mengatakan, coba siapa yang bisa meminta syafaat kepada Nabi Muhammad agar wanita anak putri syarifah ini tidak dipotong tangannya. Kemudian para sahabat mengatakan, waman yajtari ghairu Usamah, tidak ada yang berani sembrono seperti itu. Sembrono ini maksudnya datang ke Nabi kemudian minta syafaat, sembrono. Kalimatnya jur'ah begitu ya. Kecuali Usamah. Jadi Usamah ini tangan kanan Nabi Muhammad, masih muda dia tapi sudah menjadi tangan kanan. Dia mengatakan melobi, Nabi Muhammad ini kan putri orang terpandang, kalau kita hukum nanti akan ada dampak polemik di tengah masyarakat. Kira-kira begitu ya. Langsung Nabi mengatakan kepada Usamah, meskipun dia itu tangan kanannya begitu, atasfa'haddan min hududillah, kamu itu datang kemari minta syafaat untuk hal yang sudah jelas di hadapan Allah. Tanya begitu. Kemudian Usamah langsung diam, diulang pertanyaan sampai 3 kali tanpa ada perkataan yang lain. Apakah kamu minta syafaat untuk hukum yang sudah jelas di mata Allah? Sampai kemudian Usamahnya malu. Nabi kalau sudah marah itu menunjukkan, kalimatnya itu adalah sampai wajahnya merah, langsung merah. Muhammad nggak bisa seperti ini. Kemudian setelah itu mengatakan dan langsung berdiri di mimbar dan menyampaikan, kalau seandainya putriku mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Jadi tegas beliau. Kelihatannya lembut, memang beliau lembut, tapi kalau sudah ada urusan dengan hukum maka sudah tidak ada kompromi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian yang datang keluarga, tapi tidak ada kompromi dalam urusan akidah. Orang karakter seperti ini haruslah menjadi karakter yang kita miliki. Kemudian istiqlal qayyimi wathaqafi. Kalau kemudian kita mampu melawan, ini kan kalau ada tawaran begitu ya, kita lembek maka kita akan berubah, kita mengikuti gaya mereka berakidah. Tapi kalau kita kuat bentengnya, mereka datang, mereka langsung mantul sehingga adanya kemerdekaan dalam urusan keyakinan. Jadi ini yang menjadi pesan utama dalam ayat ini. Memang sangat pendek tetapi pesannya sangat mendalam. Umat Islam, Muslim, mukmin harus punya karakter. Karakternya apa? Tidak bisa tawar-menawar dalam urusan akidah. Tapi kalau di pasar harus bisa tawar-menawar, endah untung.
Ya Bu ya. Tawar menawar itu di pasar, masalah apa jual beli. Tapi kalau akidah tidak ada tawar menawar, sorry, minggir, tidak ada urusan. Maka ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu kalimat yang sangat tegas. Ini yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala, dan dilaksanakan yang pertama mengamalkan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar an-nabi khuluquhu Quran, Nabi Muhammad itu akhlaknya ya Al-Quran. Kenapa? Karena memang langsung mengamalkan. Kemudian taklim uslub dakwah bil hikmah. Kalau kita melihat ketegasan Nabi Muhammad dapat, tapi kalimatnya pun dengan kalimat yang sangat sejuk, tidak kemudian marah dan mencaci maki. Maka kemudian pelajaran yang dapat kita ambil, kalau orang yang kafir datang ngajak hal yang tidak baik, tunjukkan ketegasan dan tidak mencaci maki. Maka ini pun pesan yang harus kita sampaikan kepada umat Islam yang lainnya yang masih sering berdebat dan bahkan masih sering mengkafirkan sesama muslim. Banyak sekali. Jadi sedikit perbedaan langsung dia kafir. Dia kafir, dia kafir. Jane Nabi ini sing ngendi tuh? Dia itu mencontoh nabi yang mana begitu? Siapa nabinya? Karena Nabi Muhammad saja hanya mengamalkan kul ya ayyuhal kafirun pada orang-orang yang kafir saja. Adapun terkait dengan hal-hal ketidakcocokan, maka tidak boleh kemudian menarik-narik dalam urusan ranahnya akidah. Maka kata ulama, takfir atau mengkafirkan orang lain berbahaya. Harus betul-betul hati-hati. Jadi ini kita mengambil pelajaran dari surat yang sangat pendek ini. Jadi kalau ada orang yang mengkafirkan bagaimana? Mungkin jamaah mengatakan, Pak Ustadz, saya itu pernah dikafirkan oleh orang itu. Kenapa? Karena saya ada beberapa fikih yang tidak sesuai, kemudian dikafirkan. Atau gara-gara saya milih Jokowi, saya dikafirkan. Wonten sih begitu. Mungkin begitu ya, mungkin. Maka dalam hal ini ada ranah-ranah yang harus kita perbaiki. Jadi karena saya boleh bercerita, waktu di Mesir ada pilihan yang sangat berat buat orang Mesir, antara melanjutkan pemimpin yang lama, rezim Husni Mubarak, atau Mursi. Mursi itu didukung oleh Ikhwanul Muslimin yang sangat kuat keislamannya, tapi rezim satunya didukung oleh sebagian orang yang mengerti agama dan orang nasionalis. Terpecah menjadi dua. Beberapa pendukung dari Mursi mengatakan yang tidak mendukung Mursi dia kafir. Mengerikan, Bu. Yang tidak mendukung Mursi itu kafir. Maka kemudian banyak sekali mulai mereka saling mengkafirkan. Siapapun yang milihnya bukan Mursi, dia kafir. Dan itu mulai masuk juga menyebar ketika pemilihan masuk di Indonesia, utamanya itu ketika pemilihan presiden waktu itu adalah SBY ya, karena didukung oleh beberapa partai tertentu. Jadi ini gerakan yang berbahaya. Ini kalau dibiarkan akan mengulang Syiah dan Khawarij waktu itu. Syiah itu berani mengkafirkan siapapun yang tidak mendukung Ali, maka dia kafir. Nah, itu berbahaya itu. Sejarah hanya pengulangan saja. Karena kalau ranah politik masuk ke urusan akidah, ya jelas pasti akan saling mengkafirkan, pasti. Memang perintahnya adalah harus memilih pemimpin yang beriman, kan begitu. Tapi itu sudah selesai ketika di bilik pemilihan
suara, selesai sudah. Adapun nanti di luar itu sudah bukan lagi ranahnya adalah apa? Akidah. Jadi memang dalam hal ini saya lebih cocok memilih pendapat bahwasanya ranah politik itu adalah ranah sosial tapi ada dukungan akidah. Tapi pendapat yang lain mengatakan ranah politik itu pertama akidah baru sosial. Itu yang sering digunakan untuk mengkafirkan. Itu berbahaya. Jadi paham boten? Kurang paham ya, tak ulang maning ya. Jadi urusan politik itu adalah sosial. Politik adalah sosial. Tapi landasannya adalah akidah. Maksudnya bagaimana? Bok kalau kita bersosial, kita berbuat baik sama tetangga, ada keyakinan bahwasanya kita memang berbuat baik karena perintah Allah. Leres nih. Berarti kan sosial baru akidah, kan begitu. Berarti kita dalam bersosial ada bentengnya akidah. Maka dalam politik pun sama. Kita milih siapapun, bismillah, mudah-mudahan pilihan saya sesuai dengan akidah saya, kan begitu. Tapi kalau dibalik bahaya, yang di depan akidah. Jadi apapun politiknya, maka ranahnya dalam urusan akidah. Kalau tidak milih partai saya, kamu kafir. Itu berbahaya. Jadi partai saya partai yang paling benar menurut agama. Selama milih partai saya, baru kemudian saya mau bersosial dengan kamu. Jadi di depannya adalah akidah, di belakangnya sosial. Itu Syiah. Kalau kita mau seperti itu, pengulangan dengan Syiah itu berbahaya. Pasti akan mengkafirkan siapapun yang tidak sama partainya. Itu berbahaya. Tapi alhamdulillah dengan edukasi yang sangat baik, kelompok itu mulai terkikis. Mudah-mudahan tidak masuk menggerogoti di tubuh Muhammadiyah. Jadi partai landasannya sosial baru akidah, jangan dibalik. Itu berbahaya. Ini sebagai penutup kajian kita, karena kalau kajian politik ini bukan tempatnya begitu ya. Tapi perlu saya tambahkan karena memang masih bersinggungan dengan hal-hal yang ranahnya memang kafir dan mengkafirkan, dan Nabi Muhammad selalu mewanti-wanti tidak boleh mengkafirkan. Bahkan orang munafik saja tidak dibunuh di zaman Nabi Muhammad, padahal Nabi tahu siapa saja tokoh orang munafik. Munafik seperti apa Pak? Itu sudah bukan lagi orang kafir, dia kan derajat yang terendah, begitu ya. Muslim, mukmin, kemudian kafir dan munafik, itu saja masih dibiarkan. Udah biarkan saja. Kenapa kalau dibunuh? Saya takut nanti orang-orang setelah kita mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Itu berbahaya. Biarkan saja mereka hidup, selama mereka masih menunjukkan apa? Menunjukkan secara zahir gerakannya adalah rukun Islam dikerjakan, selesai sudah. Nahkumu bidzahir, kita itu hanya mampu mengukur apa saja yang dilakukan secara kasat mata, dan kita tidak tahu apa yang ada di hati seseorang. Saya rasa itu insyaallah bismillah. Jadi kesimpulannya, surat ini memang madrasah atau pembelajaran toleransi dalam Islam. Demikian saya tutup. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.